Pada awalnya memang pengurus itu sukarela ya, pengurus sukarela. Saya pun begitu juga, tidak ada gaji, bahkan kita malah nombok karena untuk transport, untuk ini kan belum punya penghasilan ya. Tetapi seringkali di dalam pelatihan itu dimotivasi oleh motivator saya dari KUKO waktu itu, namanya KUKO ya, Credit Union Counseling Office ya. Kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan atau mendapatkan gaji honor, ya kamu harus bisa membesarkan koperasi ini. Sahabat terkasih, hari ini tim UKM Aufi mendapat kesempatan istimewa berkunjung ke Koperasi Kredit Sejahtera KKS. Hari ini menemui salah seorang ibu yang mempunyai peran sangat penting di KKS. Beliau adalah Ibu Siwi yang menjadi manajer awal membesarkan KKS. Banyak cerita yang kita bisa gali dari perjuangan Ibu Siwi dalam rangka membesarkan koperasi yang ada di wilayah Cibinong, Bogor, Jawa Barat ini. Bu Siwi, mohon diceritakan bagaimana perjuangan Ibu untuk membesarkan KKS, di mana Ibu memulainya adalah sebagai wanita pertama manajer di KKS ini. Silakan Ibu Siwi. Terima kasih Pak Mariono. Jadi saya mulai menjadi anggota di Koperasi Kredit Sejahtera atau KKS ini tahun 1976 ya. Waktu itu saya memang sebagai ibu rumah tangga biasa, anak saya masih kecil-kecil, sehingga waktu itu saya dilamar oleh pengurusnya untuk menjadi pengurus. Tetapi saya belum mau karena suami saya sudah menjadi pengurus karena dia sebagai salah satu pendiri dari Koperasi Kredit Sejahtera ini yang berdiri tahun 1972 bulan Oktober. Suami saya nomor anggota 27. Jadi termasuk 40 orang pendiri. Nah, saya mulai aktif di Sejahtera itu tahun 80-an Pak. Setelah 4 tahun jadi anggota, saya baru mulai aktif. Waktu awal saya ditunjuk sebagai sekretaris. Nah, tidak lama itu bendahara dari KKS ini kebetulan meninggal dunia dipanggil Tuhan, pas melahirkan dipanggil Tuhan, sehingga saya menjadi penggantinya ya, dipaksa menjadi penggantinya. Waktu itu KKS memang belum banyak anggotanya, baru ratusan ya, saya lupa, mungkin bangsa 200-300, dan kantornya tidak buka setiap hari ya, bukanya hanya seminggu 2 kali atau 3 kali ya waktu itu. Nah, saya bilang ke ketua, waduh Bapak, saya kalau harus menjadi bendahara lalu membuat laporan keuangan, membuat pembukuan, saya belum bisa. Oh, masalah ilmu mah gampang, yang penting mau dulu, perkara mampu nanti sambil jalan belajar, gitu pesannya. Nah, jadi dengan berjalannya waktu saya sering diikutkan kursus-kursus, mulai dari kursus dasar koperasi kredit, kemudian kursus akuntansi. Kursusnya bukan kursus di luar ya Pak ya, kursusnya itu hanya pelatihan yang diadakan oleh gerakan sendiri, gitu. Ya, bangsa paling hari Sabtu sampai Minggu. Tapi karena belajar teori langsung dipraktekkan, sehingga ya bagi saya sih gampang gitu. Gampang dalam arti tidak hilang tadi, ilmu tadi tidak hilang karena dapat teori langsung praktek, teori praktek. Nah,
Pada awalnya memang pengurus itu sukarela ya, pengurus sukarela. Saya pun begitu juga, tidak ada gaji, bahkan kita malah nombok karena untuk transport, untuk ini kan belum punya penghasilan ya. Tetapi seringkali di dalam pelatihan itu dimotivasi oleh motivator saya dari KUKO waktu itu, namanya KUKO ya, Credit Union Counseling Office ya. Ada Pak Robi, ada Pak Trisna Ansarli ya, almarhum. Itu selalu memotivasi. Kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan, ya Anda harus bisa menghidupkan ini. Bahkan ketua saya dulu memotivasi begini, kalau koperasi kredit sejahtera ini bisa hidup, kamu bisa menghidupkan koperasi ini ini akan menghidupi banyak orang. Seperti itu Pak. Itu semangat saya lalu ini. Saya pikir benar juga, ya benar juga. Ya akhirnya saya berusaha bagaimana agar koperasi ini bisa tumbuh besar kan. Sistemnya kalau dulu kan anggota lama mencari anggota baru, atau boleh dibilang member get member, atau ada yang dibilang amal, anggota mencari anggota lain gitu, dengan dulu istilahnya kan sekasur, sedapur, selembur, sekasur, sesumur. Artinya mencari anggota itu mengajak dari orang-orang terdekat kita dulu, dari satu keluarga itu, kemudian ke tetangga-tangga kita, teman-teman kita, kenalan kita ajak. Nah, menjadi anggota koperasi kredit atau kredit union itu yang pertama harus diketahui adalah bahwa tujuannya untuk menjadi anggota koperasi kredit atau kredit union itu adalah bagaimana kita merencanakan keuangan untuk masa depan. Jadi modalnya dari mana? Ya dari kita untuk kita, oleh kita. Jadi bukan kita mengandalkan modal pinjaman dari luar, bukan. Jadi dari kita sendiri. Oleh karena itu bukan koperasi pinjam simpan atau pinjam saja, bukan, tapi koperasi simpan pinjam. Anggota harus diajarin untuk menyimpan lebih dulu, ya, baru boleh meminjam. Dan itu terus didengung-dengungkan, terus diajarkan ya, sampai di dalam anggaran dasar di dalam kursus dasar koperasi kredit itu kan ada namanya materi anggaran belanja keluarga, kadang disingkat ABK gitu kan. Nah, semua anggota harus tahu bagaimana merencanakan keuangan itu, terutama untuk keluarga, apalagi nanti untuk masa depan, untuk perusahaannya mungkin, pokoknya untuk semua kebutuhan itu harus ada namanya perencanaan keuangan. Nah, terkait dengan beban lembaga, beban gerakan, itu kan berat, Bu. Ya. Idealismenya kan harus terbangun. Betul. Militansi harus terbangun. Betul. Ketika Ibu diserai tugas sebagai manajer, itu beban seperti itu bagaimana menjabarkannya di lapangan, Ibu? Kan namanya manajer kan itu kan sebenarnya pasukan elit di lapangan ya. Tidak hanya di kantor kan sebenarnya kan itu kan penjabaran dari kebijakan pengurus. Nah, waktu itu Ibu apa yang Ibu lakukan untuk menjabarkan kebijakan pengurus ini? Waktu itu pengurusnya siapa saja, Bu? Pengurusnya, pendirinya yang almarhum Bapak Yosef Harja Purwadi masih ada. Kemudian Pak Guru Pak YB Mulyono. Kemudian ada Pak Kristoforus Sukirman. Itu Bapak Frans Tantri Dharma. Itu yang dulu pada awal-awalnya ya, dan ditambah lagi juga ada yang beberapa pengurus dari Angkatan Darat sini Pak, dari Yon Bek Ang namanya, di komplek Angkatan Darat. Juga ada yang dari Auri, Pak Tisna, kebetulan suami saya Auri, jadi saya dulu tinggal di komplek Auri, Dwikora, Cilangkap, Cibinong, sehingga
teman-teman itu tadi yang dibilang sedapur selembur itu deket-deket gitu Pak. Nah tadi bagaimana menjabarkan apa kebijakan tadi, ya saya memang ini ya, karena filosofinya CU tadi kan sekumpulan orang saling membantu untuk menuju kesejahteraan, yang jelas itu. Sehingga itu rupanya ya menjadi motivasi saya juga gitu, karena saya juga pengen dibantu waktu itu kan, masih belum punya rumah ya kan, masih tinggal di rumah dinas itu, perlu kendaraan, perlu biaya anak sekolah, sehingga tadi pelajaran-pelajaran yang awal tadi bagaimana kita mulai menabung, lalu meminjam, lalu diajarin juga tentang bagaimana mengatur manajemen keuangan di perusahaan yang namanya CU ini seperti apa, itu semua dapat itu Pak, pelatihan-pelatihan mengenai manajemen keuangan itu, selain untuk keluarga, untuk diri sendiri, juga untuk perusahaan ya, perusahaan CU tadi. Nah dari situ saya termotivasi Pak, termotivasi karena memang kan real Pak, ada hitung-hitungan ya, ada hitung-hitungan, oh ini kalau pendapatannya sekian, nanti untuk biaya operasional dulu begini Pak, mulai dari sukarela ya, tadi disepakati kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan atau mendapatkan gaji honor, ya kamu harus bisa membesarkan koperasi ini. Caranya bagaimana? Tadi kan sudah diajarin hitung-hitungan bagaimana menyimpan, lalu bagaimana uang itu dipinjamkan dengan hitung-hitungan jasanya sekian atau bunganya sekian, jangka waktu sekian, itu semua dipelajari di pelatihan-pelatihan tadi. Nah dari situ pasti saya sudah punya kan hitungan-hitungan perencanaan itu di awal tahun. Nah dan itu kebetulan dipraktekkan juga memang benar Pak. Bagaimana menambah anggota, kan kalau anggotanya sedikit pasti kita perputaran uangnya juga sedikit, pengumpulan modalnya juga sedikit. Nah bagaimana ini membesarkan ini, ada program dulu Pak yang namanya Kopdit Model 2000, jadi menjelang tahun 2000, tahun 96, 97 itu ada program Kopdit Model Pak. Saya ada kesempatan terpilih untuk belajar ke Kanada Pak, dengan Pak Trisna Ansarli waktu itu. Pak Robi Tulus kebetulan beliau sudah ada di sana, sehingga ketemu aja di sana karena beliau sudah tugas di CCA ya, Canadian Cooperative Association, di Copinnya Kanada. Jadi ketemu di sana, kebetulan ada acara pertemuan CU-CU seluruh dunia, WOPU assembly apa namanya itu, pokoknya pertemuan CU-CU seluruh dunia. Nah saya di sana belajar itu langsung praktek, hampir sebulan saya di sana. Saya langsung ditugaskan di CU-CU, jadi pindah ini sekian hari di CUA, sekian hari yang anggotanya masyarakat umum, sekian hari di CU yang anggotanya perusahaan, kayak gitu Pak. Nah di situ saya belajar banyak Pak, saya belajar banyak tadi bagaimana, oh iya ya, mengimplementasikan tuh ya, kita tuh yang kita layani orang ya, kita yang kita hadapi orang, bukan mesin, beda Pak. Kalau kita yang kita hadapi mesinnya, di situ bagaimana cara kita mewawancarai anggota kalau mau meminjam, memotivasi anggota waktu dia baru mau masuk jadi anggota. Jadi ya harus bisa Pak seperti itu. Nah karena harus bisa itu kan, ini kan landasan utamanya kan idealisme ya. Langkah awal itu ketika harus menghadapi kesulitan itu apa? Ya, kesulitan, saya pikir kalau kesulitan di dalam pekerjaan atau di dalam permodalan, ya saya pasti diskusi dengan pengurus Pak, dengan teman-teman tadi yang saya sebut tadi, pengurus, ada Pak Harja, ada Pak Kirman, ada Pak Mul, gitu. Nah zaman dulu kita belum ada yang namanya silang pinjam. Kalau sekarang ini kan ada silang pinjam. Nah awal-awal kita dimotivasi bagaimana orang memupuk modal sendiri, karena kan
filosofinya atau apanya ya Pak namanya, dimulai dari pendidikan, ya toh, berawal dari pendidikan, dikembangkan lewat pendidikan, kemudian dikontrol oleh pendidikan, kemudian tadi ada semboyan lagi solidaritas swadaya, kan itu ya Pak ya. Jadi keswadayaan ini jangan tergantung dari pemberian atau bantuan orang lain ya. Zaman dulu kan kalau apa dibantu oleh bank gitu ya, pinjaman dari bank. Kita enggak disarankan seperti itu. Jadi bagaimana kita memotivasi anggota itu disuruh menabungnya ke koperasi saja. Nah tadi kan sudah belajar tadi Pak manajemen perhitungan, harga beli, bunga tabungan berapa, lalu bunga pinjaman berapa. Tadi kan di dalam manajemen keuangan tadi sudah diajarin. Ya udah dari situ Pak tadi. Jadi itu yang terus saya praktekkan gitu. Kalau masalah kesulitan ya tetap kita ya pasti Pak ada kesulitan. Tapi bagi saya semua bisa teratasi. Gitu. Dengan berjalannya waktu itu bisa diatasi gitu. Tapi pernah nggak mengalami kesulitan yang membuat mungkin menjadi gejala nggak bisa tidur gitu, lalu akhirnya menjadi pikirannya menjadi beban, harus selesai, harus dipertanggungjawabkan. Ini kan kaitannya dengan kekayaan masyarakat, kekayaan anggota kan, sebagai pemilik gitu. Ada nggak seperti itu? Enggak Pak, enggak, karena tadi Pak, karena kita itu tanggung jawabnya kan kalau di CO itu kan kolektif kolegial ya Pak ya, tanggung jawab bersama. Kemudian sistem tadi misalnya nih contoh gampangnya, ini uang kalau setoran dari anggota itu siapa yang bawa kan gitu kan. Nah kita enggak pernah Pak itu dibawa. Kalau ada yang membawa sendiri misalnya waktu jadi bendahara itu ya paling hanya sebagian kecil kalau untuk kebutuhan harian. Kalau yang lain ya masuk bank. Kemudian juga harus ada kontrol tadi. Jadi kalau misalnya siapa yang mencatat, siapa yang memegang uangnya, itu kan semua ada kontrolnya gitu loh Pak. Tidak semua dikerjakan sendiri, tidak seperti manajemen tukang cukur, bukan toh Pak. Semua sudah dibagi tugas dan tanggung jawabnya gitu Pak. Ibu yang agak kelupaan tapi masih ada kesempatan untuk selalu diingat. Ketika suami Ibu Pak Suwarno ya. Sebagai istri pendiri KKS. Sekarang KKS sudah usia 50 tahun. Dengan pesta emasnya sudah dilaksanakan. Harapan Ibu sebagai istri pendiri, Ibu sebagai komandan lapangan, sebagai manajer, apa yang menurut Ibu harus dilakukan kepada junior-junior yang sekarang ini bertanggung jawab untuk tetap menjaga keberadaannya lembaga ini? Ya, itu memang yang agak sulit ya Pak ya. Karena yang saya praktekkan, saya menjadi manajer dari tahun 80-an ya Pak sampai tahun 2011 itu ya 30 tahun lebih ya Pak ya, 30 tahun lebih menjadi manajer di KKS, mulai dari bendahara terus beralih menjadi manajer tadi. Itu memang pekerjaan yang ya tanggung jawab yang tidak ringan ya Pak ya. Dan saya mencoba untuk tadi regenerasi orang yang kita pilih itu biasanya orang yang kita sudah kenal dekat, benar ya Pak ya, sudah kenal dekat. Nah itu ternyata juga tidak semudah itu. Kita memang dulu punya rencana atau punya angan-angan dengan teman-teman pendiri ya, dengan Pak Mul, dengan Pak Kirman, Pak Fran, itu bahwa orang-orang yang nanti sebagai penerusnya itu ya orang-orang dekat kita. Apakah itu katanya nggak boleh darah semendah karena itu melanggar undang-undang atau bagaimana? Nah yang penting bukan KKN gitu loh, saya pikir bukan KKN loh, kita tuh keluarga iya, tapi bukan korupsi, bukan untuk nepotisme, bukan untuk kolusi dan korupsi gitu tuh.
nepotisme mungkin ya, nepotisme itu kekeluargaan ya, tetapi untuk korupsi untuk itu enggak, karena kita tujuannya baik. Kita memilih orang yang kita tidak kenal itu lebih sulit gitu loh. Kita memilih yang sudah kenal saja belum tentu jadi. Ternyata memang itu saya buktikan. Jadi dulu dari anak-anak kita itu, orang-orang dekat kita itu dicalonkan Pak untuk jadi generasi penerus, entah itu nanti di pengurus ataupun di manajemen. Itu kita sebetulnya waktu itu sudah sepakat seperti itu gitu, sepakat dengan teman-teman. Oh ya deh, ini supaya nanti menjadi generasi penerus itu. Tapi ternyata di tengah jalan juga nggak mulus Pak, karena tadi kan memang tidak gampang ya Pak ya. Kalau orang muda itu disuruh jadi pengurus itu kan sukarela, ya toh, tidak digaji. Nah mungkin nggak ada waktu, ya toh. Dan dia mungkin juga tadi kadang di dalam perjalanan, di tengah perjalanan itu orang punya keinginan yang tadi ya, ujung-ujungnya duit juga gitu Pak. Sehingga saya sendiri kader itu tidak semuanya berhasil Pak. Itu saya akui, nggak gampang memang. Nggak gampang ya Bu? Nggak gampang. Baik Ibu, terkait dengan ke depan akan seperti apa, mohon ditegaskan menurut cita-cita Ibu sebagai pengawal manajemen kan, menjadi komandan manajemen di KKS ke depan, yang Ibu harapkan akan seperti apa sebenarnya? Sebetulnya tadi nilai-nilai kejujuran, integritas itu semua harus dipegang ya. Tetapi ya tadi Pak, sulitnya itu mungkin apa karena zaman sekarang itu sudah zaman milenial, zaman digitalisasi, zamannya berubah. Apa seperti itu? Ya contohnya tadi masalah misalnya orang mau berkorban untuk orang lain, orang mau sosial ya Pak ya, sosial gitu, kerja sosial dulu, toh nanti juga rezeki itu akan mengikuti. Itu sudah nggak mudah. Ibu sebagai penutup dari perbincangan hangat ini, silakan Ibu menyampaikan lewat UKM Aufi yang mudah-mudahan menjadi medianya gerakan koperasi di Indonesia. Silakan Ibu. Ya kepada generasi penerus ya pesannya begini aja, bahwa ini harus diteruskan Pak, bahwa kredit union atau koperasi kredit ini kan misinya sebetulnya untuk mensejahterakan orang banyak Pak. Nah, tetap kejujuran, kedisiplinan, kemudian integritas itu harus terus dipegang. Itu 3 itu kuncinya. Kalau itu kita sudah lupa ya, dengan digitalisasi atau dengan zaman yang sekarang seperti ini, mungkin orang sudah lupa atau gimana ya, karena generasi penerus itu tidak berjuang seperti yang dulu, lalu sudah ketemu enaknya saja, ini suka lupa. Itu yang saya pesan untuk generasi penerus ya, tetaplah rapat KKS ini ya sampai nanti untuk anak cucu kita, karena ini sudah terbukti memang mensejahterakan banyak orang, menolong banyak orang. Banyak anggota-anggota itu yang sekarang kalau ketemu saya, aduh Bu, terima kasih ya Bu, kalau Ibu dulu saya nggak ditolong, nggak seperti ini. Misalnya ada yang dulu kena rentenir, dulu belum punya apa-apa, rumah ngontrak, sekarang udah punya rumah, anaknya udah sekolah, udah sukses, seperti itu banyak anggota yang ketemu seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tuh kalau tidak dirawat itu, jadi kekeluargaannya kalau menurut saya tetap ya, walaupun kita sudah sekarang udah digitalisasi, profesional. Ya profesional memang, profesional kan tidak harus menghilangkan kekeluargaan, Mas. Jadi salah satu kebanggaan Ibu ketika anggota itu juga meningkat kualitas hidupnya, betul. Meningkat keberhasilan usahanya, barangkali itu ya Bu? Iya, itu menjadi kepuasan yang tidak ternilai bagi saya, bahagia saya, ikut bahagia.
Terima kasih Ibu Siwi, sukses untuk teman-teman yang sekarang melanjutkan KKS, semoga akan menjadi lebih besar lagi untuk melanjutkan cita-cita Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, makasih.